Hai, jumpa lagi dengan saya, Ibu Winarni, dalam pembelajaran Fisika SMA. Kali ini kita akan bicara tentang hukum Kirchhoff kedua. Hukum Kirchhoff kedua merupakan bagian dari listrik arus searah, di mana ketika itu kita belajar hukum Kirchhoff pertama, itu bicara tentang arus, sementara hukum Kirchhoff kedua berbicara tentang tegangan. Kita lihat pada rangkaian tertutup, maka jumlah tegangan dalam satu loop sama dengan 0. Jumlah tegangan yang dimaksud itu adalah jumlah dari hasil kali antara arus dengan hambatan, arus yang mengalir dengan seluruh hambatan, ditambah jumlah beda potensial pada sumber-sumber tegangan. Ini, kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Yang dimaksud dengan satu loop seperti apa? Lihat rangkaian ini. Ini adalah rangkaian tertutup. Satu loop berarti dari A ke B, ke C, ke D, kembali lagi ke A. Satu loop arahnya bisa kita lihat searah jarum jam, berarti A, B, C, D, A, atau berlawanan arah jarum jam, berarti A, D, E, B, A. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan berkaitan dengan hukum Kirchhoff kedua? Di sini ada rangkaian tertutup. Misalnya diminta menentukan berapa arus yang mengalir pada rangkaian ini. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kalian diminta menentukan arah arus dan arah loop sembarang. Arah arus dengan arah loop boleh searah, misalnya kamu tentukan dua-duanya searah jarum jam, atau berlawanan arah. Arah loop searah jarum jam, arah arus berlawanan arah jarum jam, atau kebalikannya. Terserah, ini sembarang. Yang kedua, kita ikuti arah loop. Ketika mengikuti arah loop, kemudian melewati sumber tegangan yang bertanda positif, di sini kalau digambarkan dengan garis, garisnya panjang, maka E bertanda positif. Sebaliknya, ketika ketemu yang lebih dulu adalah yang bertanda negatif atau garis pendek, maka E bertanda negatif. Ketiga, untuk menentukan arah arus. Ketika mengikuti loop, ternyata arah arus searah dengan loop, maka arus bertanda positif. Kalau berlawanan, maka arus bertanda negatif. Itu langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya. Ini ada rangkaian, kalian diminta menentukan arus yang mengalir pada rangkaian dan beda potensial B ke C. Yang pertama tadi kita terapkan persamaan Kirchhoff kedua. Sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0. Kita ikuti arah loop. Sebelum mengikuti arah loop, kita tentukan dulu arah loop dan arah arusnya. Arah loop kita tentukan di sini searah jarum jam, arah arusnya juga searah jarum jam. Nah, kemudian yang pertama tadi untuk menentukan tanda pada E. Kita ikuti loop, ternyata ketemu panjang dulu, maka 5 volt bertanda positif. Terus kita ikuti loop, ketemu lagi 3 volt, pertama bertanda positif, garis panjang, maka 3 positif. Kemudian arah arus kita tentukan, ternyata searah dengan loop. Kalau searah dengan loop tadi, maka arah arus positif, maka di sini plus I. Kali R. R-nya apa saja? 6, 7, 3. Sama dengan 0. Maka kemudian kita selesaikan. 16I sama dengan min 8.
Kalau kemudian kita hitung I-nya sama dengan min 0,5 ampere. Di sini I ketemu negatif. Kalau ketemunya negatif, berarti arah arus yang benar itu terbalik. Kalau tadi yang pertama kita tentukan searah jarum jam, karena ketemunya negatif, berarti arah yang benar adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, itu untuk menentukan arus. Sehingga jawabannya arus yang mengalir pada rangkaian adalah 0,5 ampere berlawanan arah jarum jam. Kemudian ketika kita diminta menentukan beda potensial dari B ke C, VBC, kita ikuti loop dari B ke C. B ke C lintasannya bisa yang atas, di sini B ke C. Tapi boleh juga ke bawah, B, A, D, C. Nah, yang paling gampang kita ikuti B ke C di atas. Kita ikuti loop, ternyata ketemu panjang dulu. Berarti 5 volt bertanda positif. Tadi yang benar arah arus berlawanan arah jarum jam. Berarti pada BC yang atas arahnya ke kiri. Loopnya B ke C ke kanan, arah arus ke kiri, maka I-nya minus. Min 0,5 kali hambatannya 6. Maka ketemunya VBC sama dengan 2 volt. Itu contoh untuk satu loop. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Ini untuk 2 loop. Yang dimaksud 2 loop seperti apa? Di sini ada lintasan dari D ke C, ke B, ke A, kembali lagi ke D. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan, dari A ke B, ke F, ke E, kembali lagi ke A. Maka dikatakan ini untuk 2 loop. Kalian diminta menentukan arus pada masing-masing cabang dan beda potensial A, B. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Yang pertama, kita gambar dulu rangkaian. Setelah menggambar rangkaian, tentukan arah loop dan arah arus. Untuk yang sebelah kiri, loop pertama kita tentukan searah jarum jam. Loop kedua sebelah kanan juga kita tentukan searah jarum jam. Kemudian kita tentukan arah arus. Ini yang bagian 3 ini. Ini I1 sebelah kiri, I2 yang garis vertikal, kemudian I3 cabang yang di sebelah kanan. Arus I1 ini mengalir searah jarum jam. Maka dia melewati, ada ini sumber tegangan, kemudian hambatan dalam R1, kemudian hambatan R1 di sini. I1. Sementara I2 dia melewati hambatan R2. I3 dia melewati hambatan R2 yang hambatan dalam dan hambatan R3. Nih. Nah, arah arusnya ini I1 searah jarum jam, I2 ke bawah, I3 searah jarum jam. Ini yang kita tentukan awal, yang sembarang tadi. Kemudian kita lihat untuk loop yang pertama. Untuk yang loop pertama, kita ikuti searah jarum jam. Ketemu E1 panjang dulu, maka E1 bertanda positif. Kemudian kita lihat arusnya. I1 searah loop, maka I1 bertanda positif. I1 melalui R1 dan hambatan dalam R1, maka I1 kali R1 ditambah R1. Kemudian kita lihat I2. I2 searah loop, maka I2 bertanda positif melalui R2, maka I2 kali R2 sama dengan 0. Kalau kemudian kita masukkan angkanya, akhirnya ketemu persamaan 1. 25 I1 plus 10 I2 sama dengan min 9. Kemudian untuk loop yang kedua. Loop kedua, kita lihat yang sebelah kanan. Kita ikuti loop, ketemu E2, ketemunya yang pendek dulu. Maka E2 bertanda negatif. Kemudian I3 searah loop, bertanda positif.
melalui R3 dan hambatan dalam R2. Maka I3 kali R3 ditambah R2. Kemudian lihat di sini, I2 ternyata berlawanan arah loop. Maka I2 bertanda negatif kali R2 sama dengan 0. Kita masukkan angkanya, ketemu persamaan 2, maka 10 I3 dikurangi 10 I2 sama dengan 6. Kemudian kita lihat di sini, I1 ternyata melalui titik percabangan bercabang menjadi I2 dan I3. Maka kita gunakan hukum Kirchhoff 1 tentang arus, di mana I1 sama dengan I2 ditambah I3. Ini kita tuliskan sebagai persamaan 3. Persamaan 2 digabung dengan persamaan 3, sehingga ketemu persamaan 4. Di sini I3 diganti dengan I1 dikurangi I2. Maka ketemu 10 I1 min 20 I2 sama dengan 6. Kemudian kita lihat persamaan 1 dan persamaan 4. Kita gabung dengan cara eliminasi. Persamaan 1 kita kalikan 2 menjadi 50 I1 plus 20 I2 sama dengan min 18. Ini yang bawah persamaan 4. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya 60 I1 sama dengan min 12. Maka ketemulah I1 sama dengan min 0,2 ampere. Ketemu minus, berarti arah yang kita tentukan pertama, yang searah jarum jam terbalik, yang benar berlawanan arah jarum jam. Kemudian hasil ini kita masukkan ke persamaan 4. 10 kali min 0,2 dikurangi 20 I2 sama dengan 6. Ketemu I2 sama dengan min 0,4 ampere. Ketemu minus lagi. Tadi arah yang kita tentukan ke bawah, ternyata ketemu minus, maka yang benar ke atas. Kemudian I1 dan I2 sudah ketemu, kita masukkan ke persamaan I3. I3 sama dengan I1 dikurangi I2, I1 dimasukkan min 0,2, I2 dimasukkan min 0,4 ampere, ketemulah I3 sama dengan 0,2 ampere. Ternyata ini ketemu positif, maka arah yang kita tentukan tadi benar, I3 searah jarum jam. Kemudian kita menentukan beda potensia titik A ke B. Titik A ke B, beda potensianya kalau kita ikuti arah loop, bisa dari A ke B langsung, tapi bisa juga ke arah kanan, A, E, F, B, atau ke arah kiri, A, D, C, B. Tapi kalau ke arah kanan atau ke arah kiri, yang dilewati cukup banyak. Maka yang paling gampang adalah yang langsung ke atas. Dari A ke B ke atas, tadi arusnya juga ke atas. Maka ketemulah VAB sama dengan I2-nya plus kali R2. Sama dengan 4 volt. Demikian, mudah-mudahan membantu meningkatkan pemahaman tentang hukum Kirchhoff kedua. Terima kasih.